Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fizarnala Gemilang Rusti dengan NIM 0547042232. Sini saya dengan prodi Data Science, Science Data. Saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah basis data. Oke. Sini untuk soalnya sendiri yaitu membuat berdasarkan entity relationship diagram, membuat basis data MySQL yang ada pada XAMPP. Tapi di sini saya akan menggunakan Laragon. Oke, Laragon di sini hampir sama seperti XAMPP. Oke, Laragon. Tapi dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien, pasien dokter, daftar, dokter, admin, dan rincian atribut yang sesuai. Oke. Lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia. Oke, pada praktikum ini saya akan mengikuti praktikum di sini. Untuk langkah pertamanya yaitu mengakses eh, localhost PHP myadmin ya. Lalu membuat basis data tabel basis data kit. Create basis data ya. Apa nih? Oke. Oke, di sini kita ke database terlebih dahulu. Kita membuat sebuah database baru dengan nama rumah sakit. Rumah sakit. Oke. General CO MB4. Oke, tidak akan berubah. Kita create. Nah, database rumah sakit sudah dibuat. Nah, di sini masih kosong. Langkah selanjutnya yaitu eh, langkah selanjutnya membuat tabel. Di sini beri nama pasien dengan kolom 4. Oke, kita membuat sebuah tabel dengan nama pasien. Pasien kolom 4, lalu kita create. Oke. Setelah ini maaf. Lalu langkah selanjutnya adalah menambahkan field. Oke, ini untuk di CMD dan untuk sama ya seperti pada tabel pasien dengan ID pasien integer 3 primary key dan auto increment. Nama pasien variabel karakter 30, alamat pasien. Oke. Yang pertama ID underscore pasien, tipe datanya integer, value nya 3. Di sini primary key, uh, atribut ya. Di mana? Primary. Oke, in the primary. Oke. Primary go. Kita go primary.
Oke, langkah selanjutnya yaitu nama pasien, nama underscore pasien, ininya tipenya varchar, lalu lengthnya itu 30, kita taruh 30. Alamat pasien 100 dan jenis kelamin 1. Oke. Alamat pasien varchar, ini jenis kelamin integer 1 dan ini 100. Oke, dia primary. Oke, oke, sudah selesai ya. Lalu selanjutnya silakan buat tabel-tabel lainnya sesuai dengan oke. Karena ini sudah, mungkin ini ada tombol save, kita save terlebih dahulu. Oke. Oke, kita kembali ke database awal. Di sini ada pasien. Lalu langkah selanjutnya kita membuat tabel baru dengan nama dokter. Oke. Oh, administrator dulu. Administrator. Kolomnya to do auto increment. Primary key-nya, oh iya ya. Kita cek dulu. Oke. Kita struktur. Oke. Sepertinya harus diulang bagian sini ya, supaya tidak tidak ada yang terlewat. Sepertinya ada yang terlewat tadi. Jadi saya akan melakukan delete terlebih dahulu. Empty drop kali. Oke, kita buat ulang. Jadi kita menuliskan kembali pasien, lalu create. Di sini kita ID pasien. Oke, salah ya. Oke, kita buat ulang. Kita drop terlebih dahulu. Oke, setelah di drop kita buat ulang lagi. Pasien 4, lalu ini ID pasien 3, lalu atribut bukan atribut, comment vitality, atribut, ini primary, advance, auto increment itu di mana ya? Primary key auto increment. Kita harus lihat contohnya ya. Advanced option, index type, field first comment, ini tidak ada. Auto increment,
Oh ini ya. Ah ya, auto increment ini nih. Sepertinya ini auto increment. Kita checklist sama dengan gambarnya. Kita checklist juga. Oke, sisanya kita lakukan seperti sebelumnya. INT-nya varchar 30, alamat pasien 100, ini jenis kelamin integer sama ini 1. Oke, kita lihat kembali, siapa tahu ada yang terlewat ya. Menambahkan ID pasien integer 3 primary key dan auto increment. Nama pasien varchar 30, alamat pasien varchar 100, dan jenis kelamin varchar 1 seperti pada gambar selanjutnya. Oke, aman ya. Setelah itu kita save, kita buat. Oke, intinya ini harus kita go. Oke, primary. Nah, kita save. Setelah selesai kita save, kita balik lagi ke database. Lalu kita membuat administrator. Sama seperti sebelumnya, di sini 1 2 3. Oh, ada 3 ya. 1 2 3. Sepertinya 3. Oke. Number of column 3. Apa kita lihat dulu gambar kali ya. Semuanya. Nah, oke. Tuh dua. Untuk pasien tadi tuh ada 1 2 3 4, administrator ada 1 2 3, daftar juga ada 3, pasien dokter ada 1 2 3 4 5, tuh 2 3 4 5 6 7. Oke, berarti mengikuti ini ya, karena administrator ada 3 tadi kita create 3. Lalu kita mengikuti ini, ID admin integernya 3, ID admin integer 3, atributnya di sini primary, go, auto increment. Lalu ID admin auto increment, lalu nama admin, di sini varchar, di sini 30 ya. Oke, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. Oke, waktu jaga. Oke, waktu underscore jaga, kita menggunakan varchar, lalu ini 100. Oke, selesai, kita save. Oke, berarti kita sudah punya 2 tabel, administrator dan juga pasien. Lalu selanjutnya kita membuat tabel untuk dokter. Kita hitung terlebih dahulu, ada 1 2 3 4 5 6 dan 7. Berarti ada 7 ya. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ada 7 tabel dokter. 7. Lihat, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, 1 2 3 4 5 6 7. Oke, ada 7.
kita create. Nah, kita ikuti instruksinya. ID dokter integer 3. Oke, ID dokter integer 3. Di sini kita primary key auto increment primary go lalu auto increment. Oke, selanjutnya nama dokter lalu karakter 30 ya, 30 alamat dokter oke, alamat dokter dia Parker 100. Oke, lalu berikutnya setelah alamat tanggal lahir, date, tanggal underscore lahir, date. Oke, ada date. Kita cari lagi tanggal lahir, nomor HP, nomor underscore HP, tipe datanya karakter ternyata ya. Saya kira dia integer karena nomor HP itu pasti angka kan. Nomor HP 15. Ups. 15. Spesialis 15 juga. Spesialis Parker 15. Lalu waktu kerja Parker 100. Oke. Waktu kerja. Oke, setelah semuanya selesai, kita save. Wait, loading. Oke, kita kembali lagi ke database-nya. Setelah itu, langkah berikutnya kita membuat dokter sudah, sekarang tabel dokter admin. Ada dokter admin ya. Kita cek terlebih dahulu supaya ada dokter admin. Oke, siap. Ada 3 dokter admin tuh. Oke. Dokter underscore admin. Tabelnya ada 3. Create. Kita pasti ID. Oh, bukan ID. Kita lihat dulu. ID data integer 3. Ini pasti atributnya dia primary. Kita go auto increment. Lalu berikutnya ID data. Oke. ID dokter dia integer 3. Lalu ID dokter admin. Oh, ID admin saja. ID admin dia int 3. Oke, 3 juga. Oke, berarti kita cek terlebih dahulu ya. ID data, ID admin, ID dokter. Oke, kita save. Nah, kita sudah punya 4 tabel. Dokter admin, lalu yang keempat ada pasien dokter.
Pasien dokter di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pasien dokter. Oke. Kita buat 5, create. Yang pertama ID ID saja ya. ID doang. Oke, ID integer, value-nya berapa ya? Value-nya 3. Dia primary, go auto increment. Oke, langkah berikutnya setelah ID dokter, ID dokter dia juga 3. ID dokter, ID pasien, ID pasien 3 juga. Waktu periksa, date. Oke, waktu periksa, date. Oke, lalu resep voucher 100. Resep voucher 100. Oke, selesai. Kita save lagi. Sudah ada 5. Dan terakhir kita akan membuat tabel terakhir kita dengan tabel daftar. Oke, daftar. Di daftar ini ada 1, 2, 3. Hanya 3. Daftar 1, 2, 3. Oke, siap. 3. Lalu kita create. Untuk yang pertama ada int ID daftar in3, ID daftar integer 3, lalu ID sepertinya ID dokter ya, tapi untuk memastikan kita lihat pasien terlebih dahulu. Pasiennya 2 kali. ID daftar admin pasien. Oke, ID daftar. Oh, kita ID daftar increment primary. Oke, increment int 3, ID pasien 3 juga, lalu ID admin 3 juga. Oke, setelah selesai save lagi. Nah, setelah kita save, kita lihat lagi panduannya. Kita lihat dari gambar pada halaman WIP, si tabel akan sama. Lihat gambar 17 sebagai berikut. Administrator daftar. Oke, kita lihat dari database-nya ini ya. Administrator daftar dokter, admin pasien dokter. Oke, sip, sama. Hasilnya sama. Langkah berikutnya setelah dapat selesai, maka harus membuat relasi. Untuk memudahkan dalam pembuatan relasi, maka pada halaman PHP admin. Langkah awal, pilih database rumah sakit pada menu pilih desainer.
Oke, ini kita pilih desainer. Lalu kita akan lihat, maka jika telah muncul tabel-tabel yang telah dibuat sebelumnya namun belum terrealisasi, silakan Anda atur tabel hingga tabel seperti pada gambar 19. Oke, dokter admin, administrator di atas, dokter admin di kiri, administrator di tengah. Oh, nggak bisa berbenturan. Oke, daftar itu di sebelah kanan, dokter, pasien. Oke, kita sama posisinya ya, seperti ini. Lalu langkah selanjutnya, ups, ketarik ya. Sebelum melakukan relasi, Anda harus melakukan pengaturan foreign key terlebih dahulu pada field-field yang akan dijadikan foreign, seperti tabel dokter admin, foreign key-nya di dokter. Untuk melakukan pengaturan foreign key, lakukan langkah pilih pada tabel dokter admin, index. Oke, berikut gambar pengaturan foreign key. Oh, di more ya. Lalu kliknya index. Oke. Dokter apa saja kita lihat. Oh, berarti ID, setiap ID ya. Oke, setiap ID di mana saja. Dokter daftar, dokter admin daftar, dokter admin, dokter admin, indeks ini. Foreign key dar. ID dokternya ya. ID dokter dan ID admin. More, index. Oke. Lalu admin juga indeks. Oke. Oke, kita lihat lagi apa saja. Daftar, tabel daftar, daftar pasien dan ID admin. Oke. Indeks. Oke. Indeks. Oke. Lalu pasien dokter, ketarik. Indeks. ID-nya saja, ID dokter dan ID pasien kita indeks. Oke. Oke, selesai. Lakukan pada tabel dokter dan oke, setelah selesai diterapkan, langkah selanjutnya kembali ke halaman desainer untuk membuat relasi. Cara membuat relasi itu pada menu samping, pilih create relationship, save page. Oke. Kembali ke menu designer,
create relationship. Administrator. Oke. Dokter. Dokter, pasien dokter, dokter admin. Oke. Langkah selanjutnya, kemudian pilih tabel yang akan dirasasikan. Pilih tabel pada dengan field primary key terlebih dahulu sebagai reference key. Kemudian field foreign key-nya. Misalnya pada tabel pasien dengan tabel pasien dokter. Pilih field ID pasien pada tabel pasien sebagai reference key. Pilih field ID pasien pada oke. Sama-sama ke pasien berarti ya ini tabel pasien ke pasien dokter. Oke. Kita pasien ini pasien ke pasien dokter, dia ID pasien on delete on update oke aja, kita lihat. Wah, hilang. Loh, kenapa nih dia ngikut-ngikut gini? Oke, tapi nggak ada ini ya, reference key-nya kan. eh, oh, cascade. Oh, oke, salah ya. Kita ulang. Create relationship pada pasien, lalu ininya suaranya ya di pasien, kita cascade. Oke. Relationship already exist. Oke. How to eh, hapus dulu ya, gimana cara delete page. Ada oke, so ada create.
Oke, sekarang gimana cara menghapusnya ya? Oke, kita cari terlebih dahulu cara menghapus relationship di PHP My Admin. Oke, masuk ke struktur tabel, lalu pilih tampilan relasi. Struktur tabel, struktur itu tadi di pasien. Oh ini nih, ini ya, struktur relation view. Lalu pilih foreign yang akan anda hapus. Nggak ada tapi ya. Oke, karena nggak ada, mungkin di pasien dokternya ya. Kita lihat lalu struktur. Oh ini dia, kita drop terlebih dahulu. Drop. Oke, kita sekarang sudah tidak ada ini ya. Kita mulai lagi dari awal. Oke. Oke. Kita ke rumah sakit kembali, desainer. Ini kita akan menghubungkan antara ID pasien ini dengan ID pasien dokter. Untuk ininya tadi dari buku panduan itu cascade care. Foreign key license has been added. Oke. Setelah itu ininya ngacak lagi ya. Oke, gak apa-apa. Kita buat dulu seperti sebelumnya ya. Dokter admin. Oke, dokter admin, administrator, daftar, dokter, pasien dokter, pasien dokter, lalu ada rumah sakit. Oke, dia juga hilang. Gimana nih? Ada di atas dia. Ya ampun. Oke, nggak apa-apa lah. Mungkin nanti kalau ada berubah dia juga pindah lagi. Oke, lihat gambar. Maka akan muncul menu create relationship foreign key. Pada dialog menu tersebut, pilih kaset pada on delete dan on update. Hal tersebut untuk waktu maka saya dapat seperti berikut. Oh ada itunya ya. Tapi di sini belum muncul ya. Tunggu.
Di sini tidak tampil. Harusnya sudah ada ini. Dia pasien ke dokter pasien tadi di atas ya, yang ini ya. Oh, ini dia ada pasien dan dokter pasien. Oke. Nah, oke, ada. Cukup sulit ya ini, sepertinya banyak bugnya juga dari tadi. Nah, geraknya ini susah ini, dia nggak mau keluar dari situ. Oke, daftar bisa. Administrator, oke, aman. Dokter, aduh, dokter aduh. Oke, nah, oke, sama ya. Oke, lakukan pada tabel lainnya sesuai dengan entity relationship. Oke, kita lihat terlebih dahulu ID dokter. Oh, ID pasien disatukan, ID admin juga disatuin, ID dokter, ID dokter, ID dokter. Oke, semuanya sama caranya, berarti kita tinggal satukan saja. ID pasien, oke, cascade. Dia selalu berubah-ubah gitu ya. Oke, gak apa-apa, gak masalah. Karena terus berubah-ubah setiap itu, kita tahan dulu ya. Oh, warnanya beda nih, kenapa? Apakah salah ya? Oh, dia harus dari pasien terus ke pin. Oke, oke, oke. Berarti ini salah nih. Kita harus apa? Hapus terlebih dahulu di daftar sih harusnya ya. Daftar, kita lihat struktur, relationship view. Oh, bukan di ini ya. Oh, sepertinya di ini. Saya tahu. Di daftar ya. Bukan. Di pasien. Kita hapus relation di. Oke, oke. Selanjutnya desain. Ternyata dia tetap dari ini, dari pasien ini kita lalu ke daftar, daftar pasien. Oke, pasien. Ini kenapa nih? Oke, cascade, cascade. Oke, relationship been added. Kita kesini dulu supaya, nah, ini berbenar ya. Oke. Nantinya seperti ini, bersama seperti yang digambar ya. Lalu berikutnya ID admin, yang dari administrator ini pindah ke kanan dan juga ke kiri. Oke, cukup mudah, kita lakukan hal yang sama. ID admin, kita ke sini, cascade. Oke, kita trigger dulu ininya sampai muncul. Oke,
Nah, kita buat lagi relationship dari admin ini ke admin yang ini. Oh, aku ngerti, dia foreign key apa? Yang pertama itu selalu yang dari atas. Oke, aku paham. Tapi ini selalu berubah-ubah ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita, nah ini pasti, nah ID dokter dia ngambilnya dari yang paling atas ya. Oke, data berarti data ke data lagi ya. Tapi karena nggak ada datanya ya. Oh, nah ID dokter ini nih. Kita buat kembali relationship. Nah, reference key-nya itu selalu yang ada di paling atas. Lalu kita cari ke dokter admin ini misalnya. Ini cascade, ini juga cascade. Oke. Oke, kita trigger dulu ininya. Nah, supaya muncul. Lalu ada dua ya tadi ya. Relationship berikutnya ID dokter, dia ke dokter pasien ya. Hit oke. Nah, setelah selesai, dokter tuh di kiri, pasien dokter di sini, dokter admin di sebelah kiri sini, admin di tengah, daftar daftar di sini. Oke, tampilannya jadi seperti ini. Kita lihat sama. Oke, sama persis ya. Ya, merupakan referensi tabel final yang siap diisi data. Pengisian akan dilakukan data manipulation DML. Oke, lalu langkah berikutnya data manipulationnya. Di dalam basis data yang telah dibuat terdapat beberapa tabel. Salah satunya adalah tabel pasien sebagai rincian sebagai berikut. Dengan rincian sebagai berikut. Tabel dan data dalam tabel tersebut yang akan digunakan sebagai contoh penggunaan perintah DML insert. Insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Value 1 Joko Widodo, Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta. Oke, kita setelah ini beres, kita insert data. Nah, karena ini sudah selesai, nggak ada tombol save ya. Save page, page name, rumah sakit. Oke, nggak apa, rumah sakit. Go. Oke, sepertinya, oh, makanya tadi berubah-ubah karena belum di save. Oke, oke. Oke, langkah selanjutnya kita insert into pasien, into pasien, center, ID pasien, koma ya, koma ya. Oke, nama pasien, nama pasien, alamat pasien. Oke, alamatnya gini ya, alamat pasien, lalu jenis kelamin gitu ya.
Oke, lalu kita isi value atau values. Kita lihat values karena banyak oke. Values dia pakai tanda kurung lagi ya. Oke, oke. Itunya satu, lalu namanya ya, namanya kita ambil contoh Wibawa Mukti misalnya ya, gitu kita contoh aja, jangan terlalu sama dengan contoh dari PDF-nya. Kita kasih koma, alamatnya misalkan jalannya, dia jalannya singkat, oh jalan Anggrek nomor 56 Jonggol, betul. Lalu jenis kelamin satu, seperti ini ya. Pakai titik koma ya. Iya, iya, ya. Titik koma. Nah, lalu cara runningnya gimana? Pada halaman pilih menu SQL, masukkan perintah SQL, kemudian go. Ada tombol go. Oh, go. Insert data melalui halaman insert. Oh, ternyata ada juga nama insert. Di mana insert? Sebenarnya di database ini, lalu cari insert. Oke. Contoh, oh dia langsung ke ininya ya, langsung ke pasien seperti ini, lalu tombol insert. Nah, ini value nya kita isi sendiri. Aku mau nyoba sekali lagi menggunakan ini ya, ID pasien tadi udah satu, kita berarti sekarang dua. Nama pasiennya mungkin Dina, caps lock lah, Dina Mariam mungkin ya, nggak tahu siapa itu. Alamat jalan jangan Dina lah, kayaknya mending gini, Mawar Mariam, jalan 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 Depok nomor 77 di Depok. Oh, aku tahu, jalan Cimahi, Cimahi nomor 77 di Jakarta. Jadi kelaminnya satu. eh Oke lah, satu aja dulu, go. Oke, oke, oke. I see, I see, I see. Oke,
Lalu langkah selanjutnya select merupakan perintah untuk mengambil dan melakukan data. Harusnya tadi dua ya jenis kelaminnya ya. Search. Oh ini Wibawa Mukti. Oke, kita edit yang ini ya. Eh, kok Wibawa Mukti semua ini? Oh ada dua dia. Yang aku bikin dua tadi nggak ke ini kan? Saya bisa ganti kedua nggak? Oke oke oke. Nah gini nih. Oke. Tanda bintang untuk mengakses seluruh data dan hasilnya kan. Oke. Jadi ini di. Oke. From patient. Oke. Kita berarti contoh di sini berarti ya. Lalu SQL. Kita select semua from from pasien. Oke, kita cek, kita lihat. Nah, kita akan diberi ini. Oke. Oke, jika mengambil data hanya field nama, select nama pasien, jenis kelamin from pasien. Oke, kita buat ya, namain di SQL ininya kita tulis seperti berikut. Nah, kita tekan go. Nah, akan muncul nama pasien dan jenis kelaminnya saja. Oke, begitu. Ya. Select bersyarat merupakan perintah mengambil data dan oke.
Misalnya akan mengambil data pada tabel pasien, yaitu nama pasien, jenis kelamin, yang jenis kelaminnya pria atau satu, maka perintah SQL-nya oke, where field, where jenis kelamin sama dengan harus ada tanda kutip rupanya ya. Oke, oke, oke. Saya juga mau nyoba, tapi karena cuma ada dua, ya nggak apa lah ya. Nah, saya penasaran kalau di sini kita, oh sepertinya harus di sini ya. Oke, go, kita cek. Unknown column, sepertinya begini. Nah, benar sekali, nggak perlu tanda kutip. Oke, ya select, join antar tabel. Misalkan berbasis data rumah sakit akan memberikan data pasien yang telah diperiksa oleh dokter. Data tersebut misalnya nama pasien. Kemudian join antar tabel. Nah, karena aku belum isi apa, belum di insert setiap itunya ya, jadi masih kosong. Jadi ini nggak bisa dicoba sih. Tapi penasaran juga kalau misalnya nggak ada data, kita cek. Oke, sini ya. Nah, kan nggak ada yang di nggak ada yang di view. Oke, oke, oke. Bentar, tadi kan pasien ya, coba di pasien dokter. Oh, nggak ada. Oke, saya kira karena di sini ada pasien kan ya, bakal ke bawah juga. Oke, yang ternyata enggak. Oke, kita lihat waktu periksa, resep, nama dokter. Oke, ini kayaknya tinggal insert-insert saja. Select fungsi matematika selanjutnya. Oke, count ID pasien from pasien ada 5. Oke, untuk mencari. Oke, 5. Kita lihat. Sudah 1 jam. Kemudian pada halaman PHP admin dapat dilihat sebagai berikut. Silakan Anda coba fungsi-fungsi matematika lainnya. Oke, fungsi string. Oke, select between, ini penjelasan ininya ya. Oke. Ya, nanti between 3 dan 5 nanti tampilan seperti ini. Di select file juga seperti itu.
Ini seperti mencoba fungsi-fungsi dari SQL-nya ya. Oke. Dapat terlihat pada gambar 49 update untuk melakukan rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Update pasien, share nama pasien, where ID 95. Oke. Oh, setnya oke. Coba delete. Misalkan oke. Oke. Karena dari cara bagian awalnya saya sudah melakukan, sisanya mungkin terlalu banyak yang harus dilakukan ya, kalau perlu dilanjutkan. Saya belum harus mengisi setiap datanya terlebih dahulu. Saya baru mengisi 2 pasien saja, jadi hanya bisa cara yang di awal saja. Nah, untuk di sini saya belum mencoba. Oke, mungkin cukup sekian pembuatan basis data yang bisa saya sampaikan. Di sini ternyata sama ya, Laragon dengan XMPP. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.